Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji, hari ini dengan Bika Ambon. Nah, kalian gak perlu lagi ya jauh-jauh harus ke Ambon. Kalau pengen makan Bika ini, kalian bisa mengerjakannya sendiri di rumah dengan mudah, sama dengan kondisi Indonesia sekarang ini yang di rumah aja. Nah, ini rasanya sangat legit, lembut, dan menul-menul. Itu bisa terlihat ya, sangat lembut dan mentul. Caranya juga sangat mudah, kita hanya menggunakan panci dan kompor. Untuk kelengkapan bahan dan komposisinya, bisa kalian lihat di kolom deskripsi, letaknya di sebelah kanan judul. Ada tanda panah ke bawah, diklik aja. Sekarang kita langsung aja ke bahan yang pertama adalah bahan biang. Di sini ada air hangat, ragi instan, dan gula pasir. Ini akan kita jadikan satu sekaligus untuk melihat apakah ragi ini aktif atau tidak. Diaduk dulu. Untuk mempercepat proses peragian, kita tutup dulu, tunggu 5-7 menit. Apabila berbusa, maka raginya itu berarti aktif. Sekarang kita beralih ke campuran bahan cair. Ini ada dedaunan, daun pandan, 1 batang serai. Serai ini ya yang membelot, biasanya digunakan untuk makanan. Daun jeruk, garam, air, santan kental, bisa santan instan atau dari kelapa asli. Dan sebagai pengganti bubuk kunyit, Mama Eji nggak punya. Di sini kita gunakan pewarna kuning. Kemudian campurkan dedaunan tadi. Jangan lupa untuk daun jeruk dan daun pandannya disobek-sobek agar wanginya itu lebih cetar. Dan daun pandannya disimpulkan supaya rapi. Masukkan garam, santan, airnya kita masukkan lagi ke kotak santan biar semuanya habis santannya ya dengan maksimal. Aduk dan jangan lupa tambahkan sedikit pewarna kuning. Nah, sebenarnya bubuk kunyit itu juga untuk memberikan warna kuning pada kue Bika ini. Jadi nggak terlalu masalah ya, kalau nggak punya kunyit bisa diganti dengan pewarna kuning. Sekarang kita masak, rebus sampai mendidih dan menimbulkan bau yang wangi dari dedaunan. Aduk. Ini apinya api sedang. Setelah itu angkat dari kompor agar tidak panas karena nanti kita gunakan dalam keadaan hangat atau dingin. Sekarang untuk bahan keringnya, tepung terigu protein sedang, tepung tapioka, dan gula pasir. Ini telurnya kita kocok lepas dulu. Bahan-bahan kering tadi kita campurkan jadi satu dan diaduk rata, termasuk gula dan garam. Nah, ternyata raginya aktif, udah berbusa, siap untuk kita tuangkan ke bahan kering. Buat lubang pada tengah bahan kering, masukkan telur, lalu masukkan biang, dan kembali kita aduk sampai tercampur rata, tidak ada lagi yang bergerindil atau berketul. Setelah tercampur rata, kita akan masukkan cairan santan, tapi dedaunan tadi nggak usah dibawa ya. Kita cuman ambil air santannya saja. Kemudian kembali kita aduk sampai rata.
Setelah tercampur rata, adonan ini akan kita istirahatkan selama 2 jam dan akan kita tutup permukaannya menggunakan plastik wrap atau juga bisa menggunakan kain. Akhirnya masa penantian 2 jam udah berlalu. Sekarang kita buka dan terlihat ya, buihnya sangat banyak dan volumenya meningkat. Untuk bahan yang terakhir, kita masukkan margarin. Ini terus kita aduk sampai busanya itu berkurang. Nah, buih atau busa ya, ini harus kita hilangkan, habis manis sepa dibuang. Kalau tadi kita menanti busa ini meninggi, tapi sekarang harus kita buang. Nah, itu udah mulai berkurang. Lalu siapkan panci teflon dengan diameter 15 cm. Di sini Mama Eji menggunakan 15 cm, atau bisa juga kalian gunakan 18 cm. Jangan lupa teflonnya diolesi dulu dengan margarin dan taburi tepung agar kuenya nanti tidak melekat. Siapkan kompornya, kita tumpuk 2 ya. Kan biasanya ada besinya. Kemudian kita alasi lagi dengan sarangan atau apa aja yang bentuknya seperti itu deh. Atau juga nggak ada bolong-bolongnya juga nggak apa-apa. Yang penting ada alas bawahnya lagi. Dengan api yang kecil akan kita panggang. Nah, ini tidak ditutup. Emang agak aneh juga ya si Bika Ambon ini cara pembuatannya. Ini nggak perlu ditutup sampai kurang lebih 20 menit. Ini dalam proses menuju 20 menit akan timbul busa-busa pada permukaannya. Seperti ini ya. Nah, setelah 20 menit kurang lebih, bagian permukaan atas akan mengeras dan saatnya untuk kita tutup. Nah, setelah kita tutup ini kurang lebih 5 menit, itu nanti sambil dicek ya. Jadi totalnya setelah 25 menit kita cek dulu dan cek kematangannya gunakan tusuk sate. Apabila udah tidak ada lagi yang melekat adonannya, artinya udah matang dan saatnya kita matikan kompor. Selesai sudah. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Cakep, udah bagian permukaannya udah berlubang-lubang ya. Sekarang kan kita balik dulu. Nah, ini Mama Eji agak lama tadi ya. Jadi agak lebih coklat warnanya. Lebih eksotis. Tuh, terlihat sangat lembut sekali. Kita coba potong. Udah gak sabar pengen ngerasain atau pengen membuatnya. Caranya sangat mudah kan ya. Tinggal aduk-aduk-aduk dan panggang di atas kompor. Tuh, coba lihat ini. Sangat bersarang dan sangat lembut, menul-menul. Nih, kelihatan ya. Nah, kalau udah lihat hasilnya seperti ini, kalian gak pengen coba? Caranya sangat mudah, bahannya pun ekonomis, hanya menggunakan 3 telur. Udah jadi deh, seperti ini, menul-menul, lembut, tuh. Dan sarangnya sangat cantik sekali terlihat. Jujur ya, sebenarnya ini Mama Eji baru pertama kali membuat, tapi alhamdulillah hasilnya udah langsung oke. Kalian juga pasti bisa. Ini sekarang kita buka dulu. Tuh, tampak sekali legit-legit gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah request dari Bang Andri ya. Bang Andri 2 miliar. Nggak ngerti tuh kenapa namanya 2 miliar. Mama juga nggak ngerti, nanti kita tanyakan aja. Thank you ya Bang Andri ya. Ini permintaannya udah oke, PR-nya udah selesai. Sebenarnya ini sesuatu banget, tapi alhamdulillah berhasil. Dan ini dia hasilnya. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Selalu hidup sehat, happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.